wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Bapak Yosi Rahmardi SPD MSI selaku Kepala SMA Negeri 1 Sukorejo, saya minta tepuk tangan dulu. Beliau niki luar biasa Pak Kepala beserta staf karyawan dan tenaga kependidikan SMK SMA Negeri 1 Sukorejo. Karena niki ulang tahun tidak hanya sekedar warga dan keluarga besar SMA Negeri 1 Sukorejo, tapi melibatkan wali murid dan masyarakat. Tepuk tangan sebilah malih. Mudah-mudahan Bapak Kepala SMA Negeri 1 Sukorejo tansah kaparingan sehat walafiat, berkah kepemimpinanipun, amin Allahumma. Wabil akhos kepada Dewan Komite SMA Negeri 1 Sukorejo ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang tansah kula muliaken. Wabil akhos kepada Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Sukorejo, Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos kepada aparatur pemerintah desa Sukorejo ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang kula muliaken. Bapak Kepala KUA Kecamatan Sukorejo ingkang tansah kula ta'zimi, kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos kepada mantan kepala dan pensiunan SMA Negeri 1 Sukorejo ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos kepada staf Dewan Guru SMA Negeri 1 Sukorejo, kula suwun nggih tepuk tangan sepidah malih kangge Bapak Ibu guru yang berkontribusi, berdedikasi nyaluraken ilmunipun kangge putra putrinipun panjenengan. Mudah-mudahan sedaya Dewan Guru SMA Negeri 1 Sukorejo tansah diparingi sehat panjang umur ingkang manfaat barokah, dipun paringi mawaddah warahmah wasakinah sumrambah kepada kita para jamaah, amin Allahumma. Wabil akhos kepada keluarga besar OSIS SMA Negeri 1 Sukorejo dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 yang mudah-mudahan ilmunya manfaat barokah, cita-citanya diijabah, dijadikan anak yang min ahlil ilmi, min ahlil khair, min ahlil ibadah, amin Allahumma. Boten supe dumateng keluarga kita, teman-teman kita, saudara kita saking keluarga Nasrani, keluarga Buddha, keluarga Kristen, saking Katolik maupun dari Protestan juga yang kami banggakan. Tak lupa kepada seluruh keluarga besar wali murid kelas 10, kelas 11, kelas 12 yang mudah-mudahan panjenengan sedaya mantep menitipkan anak-anak kita tenggene SMA Negeri 1 Sukorejo medal saking mriki dados alumni ingkang sukses dunya akhiratipun, Allahumma. Para tamu undangan, para Bapak Haji Bu Hajah, wabil akhos kepada panjenenganipun Ustadzah Dr. Ina Rotul Ain MSI saking Batang, mugi tansah kula hormati nuninjing kang kula muliaken. Para Bapak Haji Bu Hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Boten supe dumateng sedaya para tamu undangan
santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbah kakung mbah putri, yang gadis-gadis mudah-mudahan sing dados lare pinter ngaji, sing duda rondo muga-muga ndang eluh ganti, lan sedaya sing rawuh wonten mriki pun paringi berkah donya akhiratipun amin Allahumma. Gusti Allah ngendikaaken al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Yang namanya harta, yang namanya anak adalah rizki saking ngarsane Gusti Allah, yang ternyata orang tua jangankan anaknya sukses, ketika orang tua lihat anak sehat mawon rasane seneng, nggih Bu nggih. Sampai-sampai terkadang ada orang tua saking membanggakan anaknya, ketemu sama-sama wali murid cerita sukses anak. Bu, niki anak saya alhamdulillah wis dadi PNS. Anak jenengan pun dados nopo? Orang tua wali murid SMA Negeri 1 Sukorejo jawab, anake kula boten dados PNS. Gaweane mung turu sing kerja karyawane. Soale masuk teng SMA Negeri 1 Sukorejo ya Allah kok ning pelosok. Kok ning jero, tapi jangan salah. Sekolah niku hanya sekedar wadah. Entah niku madrasah, entah niku pesantren. Yang namanya sekolah adalah wadah, isinya niku tergantung bahan asalnya. Maka SMA Negeri 1 Sukorejo banyak kagungan bab ingkang unggul, diantaranya kelas 10 niki nembe mulai ada kelas unggulan geniku tahasus. Kelas khusus untuk santri-santri tahfidz Quran. Tepuk tangan dulu dong. Sing keprok utange lunas kabeh. Amin. Sing wali murid keproke banter ketara utange akeh. Muga rezekine sing barokah. Amin. Guru SMA niku seneng. Beda karo guru PAUD. Beda sama guru TK, guru SD, guru SMP niku dinten-dinten mumet soale mambune bocah silangu-langu. Benten sama anak SMA niki pun skincarean kabeh. Niki santri putri mun meloes spek yali-yali. Dan saya apresiasi setinggi-tingginya, aku minta Pak Kepala Forkom Pincang, Pak Kades, hari ini SMA Negeri 1 Sukorejo langsung memberikan contoh supaya anak menghormati tiang sepuh, wali murid duduk di kursi, anak-anaknya duduk di bawah. Tepuk tangan sepindah-pindah. Merinding nih. Sebab ternyata di SMA Negeri 1 Sukorejo walaupun statusnya negeri tapi tetap anggen birrul walidaini, bagusi orang tua langsung dipraktekkan hari ini. Muga-muga istiqomah. Amin. SMA niku lare lagi remen-remene kados dene botol kosong, mencoba hal-hal baru, mencoba hal-hal yang penasaran. Walaupun guru SMA pun boten nyicipi langune keringete bocah, tapi ternyata guru SMA juga hari ini dihadapkan, bahkan ketika istrinya sedang hamil, suaminya saja nggak boleh sembarangan membunuh hewan. Entah niki teng Sukorejo ada demikian apa mboten? Maaf, ini bukan mitos, ini bukan tahayul sekedar cerita rakyat teng masyarakat, tidak. Tapi ini dasarnya di dalam tafsir Sawi. Dijelaskan dulu bapaknya Fir'aun namanya Mus'ab. Saya ulang, Imam Bukhari nih.
Soalnya hari ini pengajiannya walaupun HUT 40 tahun SMA Negeri 1 Sukorejo, tapi kanan kiri niki masalah koyo pasar malam nih. Niki UMKM sampai kula mlebet wonten mriki teng gapura mau ana bakul plembungan. Karena selama saya kalau diundang pengajian di sekolah niku mutlak yang ngaji hanya santri. Tapi kula remen dan kula seneng hari ini melibatkan orang tua karena memang walaupun saya kelahiran tahun 95 dan hari ini saya umur 29 tahun, tapi dinten-dinten kula berkecimpung sekali sing sepuh-sepuh. Dados kula nek seumurane 28 utawi 29 tahun ngaji sama khusus anak SMA, mungkin kayaknya zamannya sudah berbeda. Dengan bahasa-bahasanya anak-anak muda zaman sekarang berbagai macam cara. Sepertinya kau memang dari planet yang lain, dikirim ke bumi kunyuk. Niki kalau nggak mengikuti zaman itu guru mawon antuke mucal mulangi didik anak hari ini kayane niku pun ra dirungokke kababar blas. Maka guru hari ini bener-bener nyambut gawe kudu tenanan, harus mengikuti alur, ngikuti derasnya air. Hari ini kula panjenengan sedaya anggen didik murid luar biasa susah, maka niki harus dengan berbagai macam cara. Niki kula seneng barang ngajine ini panggungnya ke panggung konser. Dadi lenggah mawon teng mriko kok ya mboten pas wong kula niki 29 tahun, tenaga nggih tesi full, mur baut esi kenceng. Supaya lenggah mawon panjenenganipun Bu Ustadzah mangke niki nggih ngadeg kula nggih ngadeg. Kira-kira nih kalau di daerah Sukorejo pengajian pagi selesainya jam berapa? Jam berapa? Jam 2. Masya Allah, jam 2 sore. Berarti sholat duhurnya 2:30. Oh, modele wong Sukorejo. Salat duhur 2:30. Sahabat bertanya kali Kanjeng Nabi, ayyul amali ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Gusti Allah? Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi menjawab, amal yang paling dicintai oleh Gusti Allah yang pertama as-sholatu ala waqtiha, sholat pada waktunya. Tapi jenengan jangan saklek mengartikan, menafsirkan hadis as-sholatu ala waqtiha. Sholat pada waktunya niku mboten dumeh lagi matu ning sawah, krungu adzan langsung sujud ning sawah, mboten. Gene krungu adzan menek wit klopo langsung sholat semantel ning wit klopo, ora. Tapi sholat pada waktunya adalah sholat yang tidak melewati batas waktu sholat. Contoh, 2:30 sore niku pun manjing sholat asar. Kok ada bu guru sholat duhur 2:30 niki ora disebut sholat pada waktunya. Soalnya 2:30 sore pun manjing sholat asar. Maka kalau yang sholat duhurnya jam 2 masih dalam keadaan sholat pada waktunya. Maka hari ini kita diajarkan disiplin. Maka niki Bu Ustadzah 1 jam. Lah kula mumpuni masa yo nganti jam 2 sore. Munggahe pan jam 10 seprapat, turunnya jam 2 sore, berarti ngajinya 4 jam. Subhanallah, ini namanya ra pengertian karo wong nifas. Saya nikah kemarin bulan Syawal, berarti usia pernikahan baru seumur jagung 6 bulan niki. Jenengan mungkin ampun ngertos kula, ampun rapi, pun ngertos kula. Ya Allah, kondangan teng pundi? Online ya Allah.
Mohon izin, saya memang udah nikah Syawal kemarin. Alhamdulillah nggih termasuk pikantuk tangganing jenengan kula dapat wong Temanggung. Saya nikah Syawal, jenengan ngertos kondangan online hajatan gede seperti itu ya Allah, ora balik modal babar blas. Guyonan. Besok Bapak Ibu kalau jenengan punya anak mantu, hajat kecil atau hajat besar, jangan sampai diniatkan untuk golek babi. Punya hajat niku barang gawe diniatkan ikramud dhaif. Saya ulang, ikramud dhaif, memuliakan tamu. Soalnya kalau punya hajat kok niatin golek babi, habis barang gawe stres. Modale utang bank, sing kondangan ini aku buka amplop ono sing isine 2.500. Tapi walaupun hajatannya nggak balik modal, tapi setelah nikah alhamdulillah langsung babi. Saya diparingi titipan amanah janin, tapi ternyata kemarin sekitar usia janin kandungan 18 minggu, ternyata janine dereng kersa dimong, ora sabar kepingin gugupen metu mawon niku janin. Pas ketika saya umur kandungan 4 bulan, saya berangkat ngaji ke Palembang. Karena memang paginya berangkat ngaji, sorenya saya nyempetin cek kandungan. Karena di Palembang ada 4 lokasi tentang pengajian mereka. Saya kepingin memantapkan pulau keadaannya sehat napa mboten, tapi ternyata setelah pulau cek kandungan, janin yang saya kandung dalam keadaan kurang sehat. Ternyata dokter menganjurkan harus cek malih, mbok pilih boten sekeco. Dan ketika saya di Palembang sudah divonis ternyata janin yang saya kandung niku tidak berkembang alias mentok, hidupnya umurnya niku namung 4 sasi teng kandungan. Kulo nggih mandan keadaan syok, tapi yang namanya don niku prasangka. Don itu prasangka kan ndak 100%. Saya tahan rumiyin, yo rasane atine sesek banget kulo krungu bayine hanya berkembang sampai 4 bulan. Dan ternyata kulo wangsul saking Palembang, saya cek kandungan malih, saya cari second opinion, ternyata sama hasilnya, janin tidak berkembang. Dianjurkan harus dikeluarkan karena basa Cilacap niku keluron. Nah, zaman saya kira ngerti keluron, Pak. Keguguran, tapi saya keguguran dan ada ciri-ciri keguguran. Biasanya keguguran kan ngeflek dan lain-lain, tapi ternyata pulau dianjurkan untuk ke rumah sakit yang agak gede antara Karyati dan Sarjito. Akhirnya saya pilih ke Karyati, lo cek malih untuk ketiga kalinya, dan dokter mengatakan vonis yang sama. Setelah rapat dari tim medis, tokoh agama, karena memang bayi tidak berkembang, harus dikeluarkan lewat jalan sing normal. Karena adik-adik sekalian saya kasih tahu, bayi ini di jalan khusus. Jadi saya pakai bahasa yang nggak terlalu frontal, pakai bahasa yang ambigu tapi menghaluskan kalimat nih. Karena memang keadaan janin lebih dari 4 bulan sudah berbentuk wujud, karena memang 18 minggu lebih, maka harus dikeluarkan dengan cara yang normal. Cuma harus ada kontraksi buatan yang disebut induksi utawi dipacu. Dan saya 6 hari di rumah sakit Karyati, 6 hari niki dipacu berulang kali, dikasih obat berulang kali. Mas tak ngerti ya, Pak Kepala Sekolah yang mana Pak Kepala Sekolah? Oh ngaten niku siap. Niki karo Pak Polisi tak ngerti jeneng wong babar kula. Ya kan bapak-bapak enggak tahu. Cuma jadi sponsor rek wong lanang iki. Nanam saham. Tapi enggak ngijak. Niki juga bahasa ambigu niki. Niki bahasa halus ya, Pak. Ternyata Imam Al-Ghazali bilang begini, ini khusus untuk anak-anak kita, supaya anak-anak kita hati-hati waspada. Baik. Nek jawab kayak ngajak padu. Baik, woi. Kendal kok wong cawedok diundang baik, woi, iki nembe krungan.
dipanggil malah ngajak tawuran iki jenenge. Dalem ngono kuwi. Ulang. Baik. Baik. Iki mantep, wis manut saiki. Nun sewu, Mbak. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ibu rumah tangga, wanita yang nikahnya sah menurut agama dan pemerintah, ketika hamilnya saja disebut riyadhah, tirakat perjuangan. Dan ketika seorang ibu rumah tangga melahirkan janin, niku rasa sakitnya luar biasa. Wetenge mulus, gegere bengkek, krasa sakit. Nek jenengan adik-adik niki anak SMA biasanya pun haid datang bulan. Rasanya tiang hamil niku kaya dene lagi mules haid tapi 3 kali lipatnya. Rasa sakitnya ngaten. Dan ternyata ketika Imam Al-Ghazali mengatakan kenapa ibu rumah tangga atau wanita yang nikahnya sah menurut agama dan pemerintah melahirkan bayi begitu sakit luar biasa, karena dalam rangka melunturkan dosa-dosanya menjadi seorang ibu. Mantep apa mantep? Mantep apa mantep? Tak baik ngerti ya Mbak. Maaf ya, jenenge wong hamil babaran. Gawene enake ora sepiro tapi larane ra kira-kira. Mula rasa jajal-jajalan, rasa penasaran, arep teko titi mangsane. Dan indahnya begitu luar biasa ketika kita wanita yang nikahnya sah menurut agama dan pemerintah, ketika hamil wis rasa bangganya luar biasa, bahkan sedang melahirkan, melunturkan dosa-dosa. Maka saya rencana walaupun nambah keguguran kalau cita-citanya meteng ping 12. Diamini kok. Nggih bojo. Ya meteng ping 12 babaran ping 12 berarti kan nguras dosane ping 12. Tapi maaf, Imam Al-Ghazali ngasih kauningan, ngasih woro-woro, ngasih apa cara bahasa Indonesia nih? Keperingatan. Bahasa Indonesia nih, bahasa Cilacape warning. Imam Al-Ghazali mengatakan berbeda dengan seorang perempuan yang maaf hamil di luar nikah. Ini kejadian di tetangga saya kemarin. Ada anak gadis usianya 15 tahun Mbak, masih SMP. Maaf, hamil di luar nikah. Dan dia sampai HPL-nya tidak ada yang dikasih tahu bahwa dia hamil. Dan melahirkan janinnya di toilet supermarket. Namanya toilet mas, paling gede-gedenya 1 kali 1 meter lebare toilet. Kaya toilet sekolah SMA Negeri 1 Sukorejo, ngentut be suarane mantul. Lah kok guandon babaran. Buat tempat melahirkan janin, dan dia melahirkan seorang diri tanpa bantuan medis, tanpa ono sing ngancani. Dan ketika janinnya, bayinya sudah lahir, langsung dibuang ke tong sampah. Dan dia terus pakai celana jeansnya lagi dan berjalan seperti tidak terjadi apa-apa. Niki kasus terungkit setelah Pak Polisi olah TKP dan CCTV. Dan yang menemukan bayinya adalah cleaning service, tukang bersih-bersih. Bayi ini sudah dalam keadaan di tong sampah, digerumut semut. Dibawalah ke puskesmas, dilebetaken IGD, dan anehnya anugerah Gusti Allah bayi urip sehat nih loh, walaupun keadaannya sempat darurat. Dan ternyata betul yang membuang adalah anak gadis 15 tahun. Geger niku sak desa di daerah tempat penemuan. Wong aku juga ikut melihat dengan mata kepalaku sendiri pas aku nonton TV berita patron. Karena kurang aku sih. Aku kan melihat dengan mata kepalaku sendiri. Yang saya anehkan bahwa 15 tahun belum nikah kok ngerti-ngertine cara lek mlebokno ngono. Ini pergaulan nih, pergaulan yang benar-benar luar biasa hari ini.
orang tua, wali murid, guru dihadapkan dengan susahnya joko anak lanang, susahnya joko anak wedok. Imam Al-Ghazali mengatakan, kenapa kok wong wedok yang hamil di luar nikah babarane kepenak? Maaf ya, melahirkan kepenak itu bukan nggak ngerasa sakit. Maksudnya lahirannya kepenak normal, kok nggak ada yang bantu, nggak ada tim medis, nggak pakai alat-alat medis, kok melahirkan itu rata-rata normal. Dan rata-rata bayi yang dikeluarkan oleh hubungan di luar nikah mesti sehat-sehat malah PKB. Karena Imam Al-Ghazali mengatakan wanita yang hamil di luar nikah babarane kerasa kepenak, karena justru itu adalah hukuman azab saking ngarsane Gusti Allah. Dia tidak merasakan menjadi seorang ibu, maka rata-rata setelah melahirkan bayi mesti membuang bayi tidak ada rasa iba, karena tidak ada punya rasa ibu. Ulah maaf, jaga anak lanang, jaga anak wedok, saniki podo-podo angele bu, lagi dididik dengan agama mawon kadang-kadang esi uripe ucul sembrono, apalagi kalau nggak didasari agama. Hari ini orang tua kalau meriksani berita tentang televisi Pak, isinya gigit jari, ngegiri sih. Kemarin di Palembang, maaf, saya cerita bukan untuk ditiru tapi pelajaran sarang-sarang. Anak gadis usia 13 tahun menolak cinta teman laki-laki yang umur 12 tahun. Dan ternyata anak laki-laki ini yang merasa tertolak cintanya tersinggung. Akhirnya anak gadis 13 tahun ini diajak tenggene jalan-jalan. Setelah itu dibawa ke kuburan Cino. Dan ngapunten, di kuburan Cino ini terdapat laki-laki 4 orang termasuk pelaku antara 12 tahun sampai 18 tahun. Dan non sewu, anak gadis 13 tahun ini non sewu dirudok paksa, kemudian dibunuh dan jasadnya digeletain begitu saja tenggene kuburan Cino. Sampai detik hari ini orang tua korban anak gadis 13 tahun sedang mencari keadilan karena sang pelaku dipenjarakan belum sakit karena terbentur dengan hukuman di bawah umur, tidak bisa dipenjarakan. Dan maaf, jangankan jenengan Bu, jangankan kita Pak, sampai gede-gede mireng berita niku, setan pun meruh melu gede-gede setan. Kenapa setannya geleng-geleng? Karena terkuak niki kasus pelakunya 12 tahun karena ketika penemuan jasad di kebun kuburan Cina niku wau, sang pelaku niki ikut nonton bahkan ikut ketawa ketiwi. Malah bocah guyang-guyuk pelakunya ini. Jangankan kita, setan pun geleng-geleng. Maka saya dengar kabar Pak Guru Bu Guru, besok Januari tahun 2025 setan niku arep pensiun gasik. Gimana nggak pensiun gasik? Sekarang manusianya lebih biadab ketimbang setan kok. Sekarang manusianya lebih sadis ketimbang setan. Kemarin di Mertoyudan 1 tahun yang lalu, maaf, ada anak yang tega menghabisi nyawa ayah, ibu dan kakak perempuannya hanya gara-gara dipun bandingkan antara anak yang satu dan anak yang lain. Dan tim psikis setelah menemukan pelaku ditanya, kenapa kok sampai membunuh orang tua? Dan dia ngaku kena bisikane setan. Padahal sih belum pernah baca riwayat hadis ada anak setan tega membunuh ibu setan, enggak ada. Pantes kok setan pensiun gasik. Kemarin di Padang Pariaman ada anak gadis 18 tahun yang ternyata kepingin sekali lulus SMA lanjut kuliah karena memang berprestasi. Dari kecil memang karena anaknya rondo, dia langsung berjualan gorengan. Kalau wayah sore dodol gorengan dari jam 4 sampai jam 6 maghrib. Tapi kemarin tanggal 8 September 2024 anak gadis niki jualan gorengan dari jam 4 jam 8 malam belum sampai rumah. Karena ibunya seorang diri alias janda, single parent, akhirnya minta bantuan ke tetangga untuk mencari keberadaan anak gadisnya 18 tahun. Dan ternyata setelah digoleki hanya ketemu jilbab dan gorengannya tercecer tenggene jalan. Setelah 2 hari pencarian dari tim BPD, tim SAR, TNI Polri, ketemulah ada tangan yang terkubur,
kemudian digali niku tanahnya, ternyata sang gadis 18 tahun sudah dalam keadaan tidak bernyawa, maaf tanpa busana, kaki ketekuk, tangan keikat. Pelakunya langsung ketemu, siapa? Residivis pelecehan seksual, tetangganya sendiri, bolak-balik ke penjara kasus narkoba. Maaf saya cerita begini, kalau ada orang yang punya prinsip bahwa pakaian seksi tidak mempengaruhi pikiran kotor, salah kaprah. Mohon izin maaf, bukan berarti yang nggak pakai jilbab, pakaian seksi boten, jadi tetap sopan. Karena beliau teman-teman kita, saking Buddha, Kristen, Katolik, Protestan dan lain sebagainya, derek ngaji. Bukan berarti yang nggak berjilbab niku nggak sopan, tetap pakaiannya sopan. Nih kalau orang yang punya prinsip pakaian seksi tidak mempengaruhi pikiran kotor, salah kaprah. Saya kasih tahu ya mbak-mbak sekalian, jenenge wong lanang, jangankan weruh artis ning HP nganggo klambi seksi. Wong lanang ki weruh tempolong be kepingin. Ini maaf ya. Loh, jadi untuk kita mengantisipasi, weruh tempolong be kepingin. Saya ngomong begini karena kemarin di Denpasar Bali ada pemuda umurnya 20 tahun, maaf, nggagai sapi rolas. Sapi nanti digagai karena podo-podo di bolongan. Ini kan udah sakit nih, sakit kejiwaan, ini udah penyakit menyimpang nih. Sapi nanti digagai, lah apa malih? Kok hari ini maaf ada anak perempuan yang nun sewu sirai dijilbabi tapi dadane pating penjoto. Contoh kecil ya, di media sosial, contoh TikTok, banyak yang live, kadang-kadang live tentang TikTok kerudungan tapi dadane pating penjoto, malah kadang diplentek-plentek sembarangan. Seolah-olah kayak naon nih, nyah. Padahal kerudungan itu. Iki kan yang saya tadi sebut, yang dididik agama, kadang-kadang sampai lepas ucul. Apalagi kalau yang nggak dididik agama, kan itu nih. Maka nun sewu sangat wong lanang, jangankan meruh artis pakaian seksi, meruh tempolong mawon kepingin. Nah, apalagi model-model budaya horeng yang sound sistemnya gedenya luar biasa, lewat pinggir margi, yang jogetan anak perempuan pakai rok mini, maaf, belekan buri nyerempet silit buri, belekan ngarep nyerempet silit ngarep, terus nganggo rok mini numpak motor metabak, kan SMS, maaf, silitnya ngetek separuh. Jangankan anak SMA Negeri 1 Sukorejo, Pak Kepala Desa weruh model begitu ya melu cernil gitu. Lah maaf, apa hubungannya yang saya ceritakan hari ini? Terlanjur pikirannya mengonsumsi video-video terlarang, biasa mata melihat pakai wong wadon nganggo baju-baju seksi, bahkan vulgar, bahkan seronoknya luar biasa hari ini baik ke media sosial ataupun televisi. Pikirannya pun kadung melayang melihat ada anak perempuan jalan seorang sendiri, bahkan pakai jilbab tapi sepi keadaannya, peteng keadaannya. Wong lanang sing pikirane kadung kotor, merasa tenaganya lebih kuat ketimbang anak perempuan ini. Akhirnya kita yang sudah belajar pakai pakaian sopan, pakai pakaian yang menutup aurat, yang gak bersalah ikut jadi korban ini hari ini. Maka kalau ada yang punya prinsip pakaian seksi tidak mempengaruhi pikiran kotor, niku salah kaprah. Sangat mempengaruhi pikiran kotor. Maka mendidik anak laki-laki, mendidik anak perempuan susahnya luar biasa. Makin itu udah titipan pesan untuk anak perempuan. Saya titip pesan agar cah lanang-lanang. Mas, nah bingung harus jawab apa? Halo.
kalau anak perempuan sudah belajar nutup aurat dan menjaga kelakuannya di halayak umum, maka gari cah lanang belajar ngatur pandangan. Sampai di dalam kitab namanya Duratun Nasihin. Ternyata hewan peliharaannya, karena memang bapaknya Fir'aun yaitu Mus'ab niku peternak sapi. Sapinya itu jumlahnya ratusan ekor. Ketika sapi ini meteng, nek wong normal sapi ini meteng kan seneng. Lah sapi ini meteng diamuk disebloi. Sapi meteng bae lagi muat sih karena meteng. Tapi ternyata sapi pun punya perasaan. Di tafsir Sawi itu dijelaskan sapi yang lagi hamil bunting ternyata didolimi oleh Mus'ab ikhlas, dan ternyata dirahmati oleh Allah, bisa ngomong kayak manusia. Setan yang ngucap, sapi yang ngucap, Mus'ab, iya saya memang sekedar hewan, iya betul saya memang hanya sekedar sapi. Tapi hari ini hamilnya saya didolimi oleh sampean, saya ikhlas. Tapi hari ini Allah merahmati saya bisa ngomong kayak dene sampean. Maka hari ini saya berucap, besok istrimu tetap bisa hamil. Sapi ini ngucap ngaten. Aku mumpung bisa ngomong, saya ngucap bahwa besok istrimu hamil, tapi anakmu yang dikandung oleh istrimu terbuat dari sudut pojoknya api neraka. Begitu kata sapi yang disampaikan oleh mumpuni. Penjenengan iso bedakno di sapi di mumpuni. Tapi anehnya bapaknya Fir'aun yaitu Mus'ab masih bisa jawab, ya ora apa-apa anakku saka pojoke neraka, sing penting bojoku meteng. Pancen dasar wong ngeyel. Akhirnya Mus'ab sampai rumah, lihat istrinya maaf syahwatnya keluar. Yang namanya orang beriman, orang yang gak beriman, bapak Mus'ab niku karena memang gak beriman, orang ngerti dino, orang ngerti waktu, kepingin langsung mawon. Dan setelah Mus'ab bersama istrinya melakukan ya kan kalau bahasa biologi niku secara biologis bahasanya ada sendiri secara ilmiah, niki ngangge bahasa ambigu malih. Setelah melakukan istrinya Mus'ab beberapa bulan kemudian betul bisa hamil meteng. Tapi ternyata kandungannya baru usia 8 bulan. Mus'ab bapaknya Fir'aun telanjur mati, meninggal dunia tekan sakrene. Kan pencet ora urip meneh. Dan ternyata istrinya melahirkan tanpa didampingi suami, lahirlah bayi jenis kelamin laki-laki cikal bakal Fir'aun ini. Dan ternyata ketika lahir, ibunya tidak memberikan nama Fir'aun, karena asli namanya Fir'aun itu Walid. Setelah anaknya dikasih nama Walid, bagus namanya, tapi ternyata kelakuannya nggak sebagus namanya si Walid. Memang perkembangannya, pertumbuhan Walid niki berbeda dengan anak seusia seumuran Walid. Yang lain baru belajar berangkang, dakis Melayu, jagung karungkang-ungkang. Yang lain seumurannya masih belajar mangan gedang, dakis makan sembarang. Dan nakalnya luar biasa. Sampai-sampai saking nakalnya dosa nopo udah dicicipin sama Walid ini. Utang rokok pating teretep di warung-warung lagi sarutang-sarutang. Kalau ada bapak-bapak yang model begitu, mungkin itu saudaranya Walid nih. Bedanya sama Walid sini Walid. Dan anak pite tonggo hilang mesti sing nyolong nih Walid. Ono banyak entok bebek samber kabeh karo Walid ini. Kalau kelangan apa mau tetangga mesti cari tempuh ganti nih mintanya kepada ibunya Walid. Sehingga ibunya Walid ngucap, wala bocah kowe diparingi asno api kok kelakuan elek. Ibu ki isin dina-dina nyarutangi rokok ning warung-warung Lid Walid. Ono bebek ilang mesti tempuh ning kene aku isin Walid. Walid jawab, "Bu, nggak usah ikut campur sama urusan saya. Ana aunul syahwati. Saya bisa ngatur nafsu saya sendiri." Begitu kata Walid. Akhirnya sang ibu jawab, "Oh, kowe diomongi lambe setuman dari Semarang.
Karena caranya enggak saya panggil Walid lagi kamu. Saya panggil Aun sekalian. Wis kena sumpahi sapi, kena sumpahi ibu. Inilah kenapa Bapak Ibu, sekolah hanya sekedar wadah. Isinya ku tergantung bahan asalnya. Anda orang tua doa sing langkung ampuh niku doane tiyang sepuh. Ya tepuk tangan dulu ndak masalahnya. Putrane pun sekolah, dibiayani, dimodali, tapi ibunya, orang tuanya nggak ikut tirakat orang riyatini anak, boten saged anak ilmune manfaat barokah. Sampai-sampai doa seorang ibu untuk anaknya tembus langit itu, sejengkel apapun saya harap jangan ngucap sing awon-awon, jangan ngucap doa jelek sama anak. Khawatirnya ono wali liwat, ada malaikat liwat, kan nggak kasat mata. Ngucap elek diamini karo malaikat, kasihan putra putri panjang. Bisa nakal-nakal kena weleke wong tua, kena sumpah tiang sepuh. Maka di dalam kitab Adhkarun Nawawi dijelaskan kufur itu dibagi dua. Salah satunya kufur itu artinya melalaikan nikmat Allah. Tapi kufur di dalam kitab Adhkarun Nawawi di bagian pertama adalah orang yang suka menjelek-jelekan nasab, menjelek-jelekan keturunan. Itu disebut orang yang kufur. Ini biasanya nih kadang kita ada bully membuli, baik secara verbal ataupun non verbal. Hanya sekedar anaknya wong ora duwe, iki jenenge kufur, melalaikan nikmat Allah. Ataupun sampai melecehkan secara fisik, itu termasuk bully, bahkan disebut dalam kitab Adhkarun Nawawi kufur, melalaikan nikmat Allah. Yang sering kita orang tua sendiri ngelampahi tapi nggak kerasa. Kadang ada orang tua kepingin ngalem anaknya sendiri. Anak pulang sekolah, ibu yang ngucap, bocah lagi banget anak isopo, apa kelalen boleh gawe? Anak-anak dhewe kok anak isopo? Ini menurut kitab Adhkarun Nawawi kufur, melalaikan nikmat Allah. Ada lagi nih orang tua kadang-kadang nggak mengerti perasaannya anak. Ono bocah nakal sithik, ibu yang ngucap, bocah angel ngomongane dasar anak sing setan sopo. Ada lagi orang tua kadang-kadang nyalain anak tapi dengan cara memojokkan orang lain. Bocah pelit kumet persis kaya mbahmu. Kufur, melalaikan nikmat Allah. Maka kalau jenengan Bu didik anaknya susah, jengkelin jenengan jangan ngucap elek. Dongak nomor sing sae-sae sing apik-apik. Walaupun nuntune karo gatik ngono ki tapi bocah soleh. Bocah pinter. Minjang jajas presiden, pinter sekolah. Nek juju anakku setelah bodoh kandang macan. Walaupun sambil gemes, diusahakan dongane niku donga sing sae. Karena si Walid niku udah kena sumpahnya sapi kelakuan bapaknya dulu dan sumpahnya sang ibu. Akhirnya Walid niku nakalnya semakin menjadi-jadi. Dan ketika dia menang togel, menang judi slot, sugih tambah sugih dadi raja dan dia mengaku Tuhan. Karena memang keterangan teng riwayat bahwa Firaun dari lahir sampai matinya nggak pernah sakit babar plopras. Kalau kita habis kehujanan pilek masuk angin wajar, berarti menungso. Atau maaf ada wali murid yang lagi sakit stroke, diabetes, jantung koroner, komplikasi dan lain sebagainya, wajar. Niku kangge nguji supaya kita tambah dekat sama pangeran. Tapi ini ono wong kok nggak pernah sakit sama sekali. Saya curiga jangan-jangan keturunannya Firaun. Ya Walid ini sampai matinya nggak pernah sakit sama sekali, nggak pernah meriang. Maka dia merasa bahwa dia lebih dari Tuhan, dia ngaku jadi Tuhan, maka sehingga dia mengganti namanya dari Walid menjadi Firaun. Fir artinya lari, aun itu artinya syahwat. Jadi Firaun adalah orang yang suka nguber syahwat, nguruti nafsu. Sehingga kalau ada anak-anak kok nun sewu, nafsunya dia ketika barang-barang sing negatif kok terlalu berlebihan. Ini termasuk Firaun kelas teri. Yang kelas KKP kan lagi dimumi Firaun asli. Tapi nek wis ono bocah kok nafsu negatifnya nggak bisa kebendung, diomongi angel, wis pantes dadi Firaun iki. Maka
Kita orang tua dari sejak anak di kandungan saja sudah mengharap menjadi anak yang betul-betul lahir dengan keadaan iman Islam sing sempurna. Maka kita setelah dua anak memang hari ini kita yang punya anak wong tua do mikir, apalagi guru-guru zaman sekarang. Gerimis sekedik nggak jadi masalah ya? Ya lanjut. Benar-benar menyala nih guys yang mana Negeri 1 Sukorejo. Gerimis sitik nggak jadi masalah. Nggak ngaruh ya mbak ya, hujan dikit nggak ngaruh. Wa nazzalna minas sama ima'am mubarakan. Gus kalau memang sengaja nurunaken banyutan saka langit mubarakan gawa barokah. Jadi yang kena tetesan hujan gerimis hari insyaallah penyakitnya diangkat karo Gusti Allah. Justru badannya tambah sehat walafiat. Dosa-dosa ini diangkat kabeh karo Gusti Allah. Amin Allahumma. Seketik tambah seketik napa kathah? Tambah lagi nih sampai jam 2 sore. Salat duhurnya 2:30. Pancen selalu ada Nabi Muhammad. Kangge garis bawahi hari ini orang tua guru dihadapkan susahnya mendidik anak baik gen milenial, gen Z, gen alpha. Oh ya, berteduh dulu enggak masalah, udahnya rada gede mbak. Monggo-monggo di pinggir kelas. Monggo.